Halo, selamat datang di Pensiun Everywhere episode pertama. Di episode pertama ini aku mau share tentang keluar kerja di usia 40. Ini memang podcast tentang merancang pensiun, tapi episode pertamanya udah ngomongin tentang keluar kerja. Soalnya begini, kalau kita ngikutin skenario normalnya sih untuk merancang pensiun berarti kita kalau bisa masa kerjanya lebih lama. Kenapa? Dengan masa kerja lebih lama, kita punya kesempatan yang lebih panjang untuk saving dan investing untuk menjamin kecukupan finansial kita di masa pensiun nanti. Tapi masalahnya, hidup itu seringkali tidak mengikuti skenario normal. Ada hal-hal lain di luar kontrol kita yang membuat kita kadang tidak bisa mengikuti skenario normal tadi. Sama seperti aku, dan ini adalah ceritaku. Aku keluar kerja di usia 39 tahun 9 bulan, hampir 40 kan ya. Kalau biasanya aku resign karena ada tawaran kerjaan baru dengan gaji dan fasilitas yang lebih bagus, justru resignku di usia menjelang 40 itu beda dari resign yang sebelumnya. Saat itu aku resign tanpa ada tawaran pekerjaan yang menanti. Dalam artian, aku beneran resign untuk menjadi pengangguran. Kenapa sampai sebegitunya? Kok sampai nekat sekali? Nah, saat itu aku resign karena burnout. Dan ini bukan sekedar burnout yang aku capek kerja, aku stres, enggak. Ini adalah burnout yang sampai efeknya ke kesehatan fisik dan mental. Kalau pagi bangun tidur, mau ngantor nih, aku selalu kena vertigo dan kesemutan di kaki dan di tangan. Berasa kayak badannya bilang, jangan ngantor deh, jangan pergi. Dan nanti di tengah hari, aku harus minum paracetamol. Kenapa? Karena pasti sakit kepala. Jadi paracetamol itu berasa kayak vitamin aja, karena setiap hari aku kena serangan sakit kepala di kantor. Karena itu saking mengganggunya, aku pergi ke dokter saraf. Konsultasi, bolak-balik juga dengan tes sana-sini, termasuk tes darah, ECG, brain MRI, tapi kok nggak ada apa-apa. Secara lab juga nggak ada apa-apa. Akhirnya di akhir konsultasi dokter cuma ngasih suplemen saraf doang. Plus burnout yang saat itu juga kena ke kesehatan mental. Dalam artian aku merasa di masa-masa akhirku di kantor itu aku adalah orang yang paling menyebalkan. Aku susah sekali untuk merespon kerjaan dengan bagus. Untuk buka email aja dan ngebales email itu berat banget, kayak nggak mau banget buka email ataupun ngebales bahkan sampai WA dari kantor. Aku merasa aku sering bad mood nggak jelas dan aku sering semau gue. At the end aku memutuskan resign. Tapi aku pengen kasih catatan penting, karena resign di usia 40 itu perlu pertimbangan. Dan pertimbanganku saat itu ada dua hal yang memungkinkan aku bisa resign. Satu, ada faktor suami mendukung. Malah suami sebetulnya adalah orang yang mendukung aku untuk resign jauh-jauh hari sebelumnya. Meskipun konsekuensinya adalah kami dari dual income jadi one single income. Kemudian yang kedua, ada faktor saving pribadi. Jumlahnya nggak banyak, tapi saving ini cukuplah untuk sambil menunggu ntar mau ngapain. Jadi resign di usia 40 itu harus penuh pertimbangan. Terus gimana caranya merancang pensiun impian kalau keluar kerja di usia 40? Kan untuk bisa pensiun impian itu kita perlu kecukupan finansial. Masih bisa sih, soalnya setiap kali kita keluar kerja itu kita punya 3 pilihan. Secara teori ada 3 pilihan nih ya. Pilihan pertama adalah kita balik kerja lagi. Ini bisa balik kerja di industri yang sama atau kita bisa pilih industri yang berbeda. Dan kita juga punya pilihan apakah kita mau kerja part-time ataupun kerja full-time. Tapi ingat, konsekuensinya pasti ada di setiap pilihan. Kalau kita misalnya dari industri consulting, karena senang masak terus kita mau loncat ke industri perhotelan misalnya, mulai lagi kerja di dapur di hotel, itu berarti kan kita mulai dari posisi di bawah.
Berarti gaji dan fasilitasnya nggak bisa segede kalau kita bertahan di industri yang sama, karena kita udah punya pengalaman sebelumnya. Tapi anyway, semuanya pasti ada plus minusnya lah ya. Opsi kedua setelah tadi kerja lagi adalah opsi bikin bisnis. Ini adalah opsi yang populer, karena ini biasanya sesuai dengan apa yang kita mau, sesuai dengan apa yang kita cita-citakan, sesuai dengan passion kita. Tapi perlu diingat, ini adalah opsi yang membutuhkan banyak pertimbangan. Kenapa? Karena ini bukan opsi yang bisa menghasilkan duit secara instan. Dalam artian, kalau kita mulai bisnis bulan ini, ya nggak bisa kita mengharapkan hasil di bulan ini juga. Malah pilihan ini adalah pilihan yang membuat kita harus keluar duit dulu sebelum dapat duit. Pilihan yang ketiga, ini kita kerja sebagai freelancer. Ini kita kerja mandiri dan kita bisa pilih project kalau ada projectnya. Tapi anyway, ini adalah pilihan yang kita nggak punya bos. Bosnya adalah kita sendiri juga. Dan kita bisa memilih mengerjakan apa yang kita mau juga, apa yang kita suka. Kalau projectnya nggak kita senengin, ya nggak usah diterima. Jadi paling nggak ada 3 pilihan nih. Buat aku yang saat itu keluar kerja dalam kondisi burnout, opsi pertama balik kerja lagi itu bukanlah pilihan. Karena pada saat itu aku masih punya problem dengan kesehatan mental dan fisik. Meskipun setelah beberapa bulan aku keluar kerja, masalah fisik itu hilang, masalah kesehatan fisik itu hilang. Nggak ada lagi cerita vertigo dan kesemutan. Bisa tiba-tiba sembuh aja sendiri. Terus nggak ada lagi ceritanya siang-siang sakit kepala. Udah paracetamol itu udah nggak diminum, udah sampai expired. Udah itu beres. Nggak disangka masalah kesehatan fisik itu setelah keluar kerja itu lebih cepat selesai ketimbang masalah kesehatan mental. Kesehatan mental itu ternyata efeknya jauh lebih panjang ketimbang yang tadi vertigo dan lain-lain. Jadi buat aku opsi untuk kerja lagi langsung, apalagi full time, it's not an option. Pada saat itu aku berpikir bahwa aku pengen melakukan sesuatu yang aku mau, mungkin berbisnis. Tapi jangan ditanya mau bisnis apa ya, karena pada saat itu aku sungguh nggak punya ide mau ngapain. Itu sebabnya aku bilang aku keluar kerja untuk jadi pengangguran. Dan jangankan tentang pensiun, udahlah pensiun itu di masa itu nggak kepikir sama sekali. Wong mau ngapain aja nggak tahu, kok tiba-tiba kepikiran pensiun. Udahlah, keluar kerja di usia 40 pada saat itu, buat aku nggak ada pemikiran apapun tentang pensiun. Jadi perjalanan ini adalah perjalanan yang berbeda. Jadi idealnya perjalanan pensiun itu begini. Kita kerja dengan baik dan benar sampai dengan usia pensiun, kemudian purna tugas, tunjangan pensiun keluar, kemudian kita menikmati hari tua. Itu idealnya. Tapi perjalananku dan suami menyiapkan pensiun ini bukanlah perjalanan ideal tadi, apalagi dimulainya dengan aku keluar kerja di usia 40. Jadi perjalanan kami berbeda. Kami melalui bumpy roads dan banyak melakukan eksperimen, terutama terkait dengan 3 opsi tadi yang nanti bakal aku share di episode-episode ke depan. Yang jelas, PR kami masih banyak. Dan kami bikin podcast ini supaya menginspirasi kamu semua untuk juga ikut mulai bikin rancangan pensiun. Karena pensiun itu bagaimanapun adalah tanggung jawab kita sendiri kok. Dan di masa tua nanti, di masa pensiun nanti, kita masih bisa melakukan apapun yang kita mau selama kita merancangnya dengan baik dan benar. Oke, semoga episode pertama ini menginspirasi. Thank you banget sudah dengerin dan see you di episode selanjutnya.